Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam materi MPLS Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan kali ini kita bersama dapat mengikuti program MPLS dengan baik. Langsung saja, mari kita bahas materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah Pancasila, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Jadi intinya, cinta tanah air kita wajib menjaga segala hal yang ada di Indonesia ini, tentunya yang baik atau yang positif. Jadi kita mengetahui sejarahnya, bisa kita membaca buku-buku tentang sejarah Indonesia, membaca di internet, mengikuti pembelajaran sejarah, untuk melestarikan budaya yang ada. Kita di lingkungan kita mungkin ada seni dan budaya atau kebiasaan yang baik, marilah kita melestarikan, kita lakukan, kita jaga. Sekolah setiap Kamis Pahing, kita sebagai masyarakat Indonesia yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, tentunya kita juga memakai pakaian adat khas Yogyakarta, menjaga lingkungan kita dan tidak membuang sampah sembarangan, menata lingkungan kita agar tetap sehat, dan pastinya menjaga nama baik negara kita dengan apa? Berperilaku yang tidak melanggar aturan. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa, yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, ini cita-cita bangsa Indonesia atau tujuan bangsa Indonesia seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tentunya agar sila kelima dapat terwujud apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah Pancasila. Ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan yang sungguh atau sangat luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tetapi juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman budaya, agama, etnis, dan lain sebagainya. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan untuk mewujudkan tentunya persatuan Indonesia. Di Pancasila yang dikatakan tidak hanya sekedar teoritis atau sekedar tulisan saja, di Pancasila bisa dijalankan, atau normatif hanya aturan-aturan saja yang ada, tetapi bisa dijalankan. Tentunya
Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa kita wajib untuk mengamalkan agar apa? Ancaman, tantangan, dan hambatan yang ingin memecah belah persatuan Indonesia ini akan dapat diatasi. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam mewujudkan bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Salah satu contohnya adalah perhelatan olahraga, baik itu tingkat regional maupun internasional. Jadi para atlet bekerja keras untuk mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, tapi mereka juga memiliki pekerjaan lain tentunya untuk menghidupi dalam kehidupannya. Jadi mereka rela berkorban, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Begitu juga supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktu untuk antri dapatkan tiket demi mendukung secara langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. Itu salah satu contohnya. Itu juga seorang pelajar saat ini harus belajar untuk mempersiapkan masa depannya. Harusnya untuk bermain, tetapi harus belajar demi masa depan bangsa Indonesia. Karena dengan generasi muda yang cerdas, tentu Indonesia di masa yang akan datang akan menjadi jaya. Itu untuk rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Nah, kemampuan bela negara ini dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Seperti Pak Arya sebagai seorang guru juga menjalankan, datang dengan belum waktunya di sekolah untuk mempersiapkan mengajar, ulet, mau bekerja keras. Sementara itu juga untuk para siswa harus bisa berdisiplin diri, mengatur waktu, kapan harus belajar, kapan harus bermain, mau kerja keras, ulet, berusaha agar dapat menjadi seorang siswa yang cerdas. Nah, ini salah satu kemampuan bela negara sesuai dengan profesi masing-masing. Begitu juga dengan profesi yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, nasionalisme itu dibagi menjadi dua, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Tolong ini nanti diperhatikan bahwa nasionalisme dalam arti sempit adalah sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nah, ini tolong jangan dicontoh. Jadi sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebih sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang Calvinisme. Apa itu Calvinisme? Nanti kita akan bahas. Contohnya Jerman pada saat dipimpin oleh Hitler. Yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Nah, jadi kita dengan bangsa lain itu sederajat, bukan memandang rendah atau kita menganggap kita adalah bangsa yang lebih unggul, itu derajatnya lebih tinggi, tapi kita sama derajatnya. Ada tiga hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Bahwasanya kita sebagai warga negara Indonesia yang bersuku-suku berbangsa-bangsa ini adalah sejajar, sederajat. Bukan suku A lebih tinggi, suku B lebih rendah, itu bukan seperti itu. Yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi atau saling menghargai antara
bangsa Indonesia, warga bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Bahwa apa yang dirasakan oleh suku di Indonesia itu di tempat yang lain adalah kita merasakan sama, senasib, sepenanggungan. Apa yang dirasakan mereka, kita juga ikut merasakannya. Atau istilah Jawa adalah tepo seliro, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya adalah 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. 1 adalah sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Nah, ini tidak boleh, bahwa suku kita itu sama atau sederajat dengan suku yang lainnya. Jangan menganggap suku bangsa kita sendiri paling baik. Yang kedua adalah kaufinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul, seperti yang tadi Pak ya katakan. Kaufinisme ini menganggap bangsa sendiri paling unggul itu tidak boleh, karena kita itu masih membutuhkan bangsa lain, suku yang lain. Tidak bisa kita memenuhi sendiri apa yang kita butuhkan. Ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Nah, ini itu juga tidak boleh, ekstremisme. Jadi kita itu musyawarah mufakat di Indonesia itu kesepakatan bersama, bukan kekerasan, apalagi dengan senjata. Yang keempat adalah provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerahnya sendiri. Ini juga tidak boleh, karena kita punya rasa senasib dan sepenanggungan tadi. Kalau provinsialisme ini kita lakukan, tentunya rasa senasib dan sepenanggungan tidak akan bisa. Dan kita butuh persatuan dan kesatuan demi kejayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara Indonesia. Ciri-ciri patriotisme, yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi jangan egois. Kita satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, bahwa persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mampu berjiwa pembaharu, tidak tinggalan. Yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa, selalu berusaha demi kejayaan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menerapkan, mengimplementasikan sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga, menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu, di hari-hari besar nasional, atau perayaan-perayaan yang berwujud kegembiraan. Yang kedua, dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Nah, untuk melaksanakan upacara bendera, tentunya di masa pandemi ini belum bisa kita laksanakan. Nah, semoga pandemi ini bisa cepat berlalu, kita bisa bertatap muka untuk melalui proses belajar mengajar. Tentunya setiap kebiasaan hari Senin kita upacara bendera, itu salah satu wujud rasa syukur kita Indonesia sudah merdeka, dan kita bisa upacara bendera, menghargai jasa para pahlawan. Yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat, yaitu mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Nah, ini pada masa pandemi ini tentunya rasa kesetiakawanan sosial itu sangat dibutuhkan. Apabila atau seandainya ada di lingkungan kita ada yang terjangkit COVID-19, tentunya masyarakat lingkungan sekitarnya juga bertanggung jawab bagaimana menjaga kesehatan lingkungannya agar tidak menyebar ke mana-mana.
Lalu yang keempat, dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mendukung kebijakan pemerintah. Nah, ini sekarang ini ada PPKM darurat. Nah, ini tentunya jangan keluar-keluar kalau tidak penting sekali agar pandemi COVID-19 ini tidak berlangsung lama. Nah, itu mendukung kebijakan pemerintah. Mengembangkan kegiatan usaha produktif yang bermanfaat, mencintai dan memakai produk dalam negeri. Ya, kalian sudah tahu semua, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menempatkan hukum pada posisi yang paling tinggi karena Indonesia adalah negara hukum. Nah, jadi bukan kerajaan atau bukan absolutisme, tapi negara hukum. Jadi menempatkan hukum pada posisi yang paling tinggi. Menjaga kelestarian lingkungan. Nah, jangan sampai kita merusak lingkungan. Membuang sampah itu sembarangan termasuk merusak lingkungan. Bagaimana kita harus menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya. Nah, demikian yang Pak Arya bisa sampaikan yang sedikit ini, semoga bermanfaat dalam program MPLS. Nah, kali ini tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, dan tetap semangat untuk tetap belajar. Semoga kalian sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.